Detektif Troy merasa Daniel tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi karena situasinya sensitif, dia tidak memaksakan. Dia kemudian bertanya lagi, "Tuan Daniel, apakah kau sudah menyiapkan mata uang kripto yang diminta penculik?" Daniel terlihat semakin tidak nyaman. Dia lalu menunjuk ke arah Camilla dan berkata, "Masalah itu sekarang ada di tangan keponakanku. Camilla, silakan langsung tanyakan kepadanya." Detektif Troy menoleh ke arah Camilla dan bertanya, "Nona Camilla, sebagai kepala keluarga, apa rencanamu untuk menangani kasus penculikan ini?" Camilla menghitung waktu di dalam hati. Dia tahu Andi Rewa kemungkinan besar akan segera menyebarkan video. Jadi dia tidak boleh menunjukkan celah di depan Detektif Troy. Maka dia pun menjawab dengan tegas, "Detektif Troy, meskipun usia Harley lebih tua sedikit daripada aku, tapi dia tetaplah keponakanku dan juga cucu sulung keluarga Winata. Tentu saja kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Karena itu kami juga berharap polisi bisa membantu sepenuhnya." Detektif Troy tidak yakin apakah Camilla tulus atau hanya bersandiwara, tapi dia tetap menjawab dengan serius. "Polisi New York sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi para penculik ini sangat profesional. Sampai sekarang kami belum bisa menemukan lokasi korban maupun identitas para pelakunya." Lalu dia menambahkan, "Aku sempat menduga para penculik ini tidak sekedar mengincar uang. Cara mereka bertindak lebih mirip hukuman publik yang sudah direncanakan lama. Aku curiga mereka memegang bukti skandal Harley dan sengaja membangun simpati publik sebelum kemudian menjatuhkan reputasinya. Kalau benar demikian, maka reputasi keluarga Winata akan hancur lebur." Camilla cukup terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Detektif Troy bisa menebak arah rencana ini dengan begitu akurat, meskipun belum memiliki bukti. Namun, dia tetap berpura-pura tidak mengerti dan menjawab, "Detektif Troy, aku kurang mengerti maksudmu. Harley baru saja masuk ke dunia kerja. Bagaimana mungkin dia punya skandal?" Detektif Troy menggeleng dan berkata, "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi melihat cara para penculik bertindak, aku yakin mereka menyimpan sesuatu yang besar. Apalagi mereka memotong telinganya dan mempublikasikan aksinya. Itu bukan gaya penculik biasa." Dia lalu menatap Daniel dan berkata dengan serius, "Tuan Daniel, sebelumnya aku sudah mengatakan aku yakin kau tahu sesuatu, tapi memilih tidak mengatakannya. Aku harus mengingatkanmu, kalau para penculik benar-benar membongkar aib besar yang dimiliki Harley, tidak hanya reputasi keluargamu yang hancur, tapi kami sebagai polisi juga akan berada dalam posisi serba salah." Daniel semakin gelisah dan berkata, Detektif Troy, Aku benar-benar tidak tahu. Harley itu anak yang sangat..." Dia sempat ingin melanjutkan dengan kata berbakat atau berprestasi, tapi langsung teringat aksi biadab cucunya dalam video. Seketika dia tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Detektif Troy melihatnya tergagap dan langsung bertanya, "Tuan Daniel, kau ingin mengatakan apa tadi?" Daniel menghindari tatapan Detektif Troy, lalu berkata dengan berat, Aku ingin mengatakan kalau Harley itu anak yang cukup..." Kata berbakat sudah di ujung lidahnya, tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tepat pada saat itu, seorang polisi berlari masuk dengan panik dan berkata, "Detektif, terjadi masalah besar." Ucapan polisi itu membuat semua orang, termasuk Detektif Troy secara naluriah, merasa tegang. Detektif Troy tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya,
Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan yang jelas. Polisi itu dengan wajah ketakutan menjawab, Video. Seseorang mengunggah banyak video di internet. Isinya sungguh mengerikan. Dunia maya benar-benar meledak. Detektif Troy langsung bertanya, memangnya isi videonya tentang apa? Polisi itu menelan ludah, mulutnya kering. Lalu dia berkata, semua video itu terkait dengan Harley Winata. Semuanya berisi rekaman dia menyiksa dan membunuh berbagai gadis. Kalau wajah korban sudah diburamkan, walaupun demikian, tapi dari ciri-ciri lainnya, bisa dipastikan korbannya lebih dari 20 orang. Detektif Troy terkejut sampai melongo. Apa? Sebenarnya dia sudah punya firasat kalau akan ada skandal besar terungkap. Tapi dia tidak pernah menyangka skalanya akan sebesar ini. Saat ini, bawahannya menyerahkan sebuah ponsel dan berkata, Detektif Troy, silakan kau lihat sendiri saja. Detektif Troy menerima ponsel itu, dan setelah membuka salah satu video, hanya beberapa detik, wajahnya langsung menjadi gelap dan tegang. Dia bergumam, ini benar-benar kasus kriminal paling mengerikan yang pernah ada. Dia pun segera bertanya, sudah diselidiki siapa yang mengunggahnya? Polisi tadi menjawab, sudah, kami melacak alamat IP-nya dan melihat polisi itu tampak ragu-ragu, Detektif Troy membentak, cepat katakan. Dengan terpaksa, polisi itu menarik Detektif Troy ke samping dan berbisik, Detektif, IP-nya terlacak dari dalam rumah keluarga Winata. Detektif Troy membelalakkan matanya. Apa? Itu tidak mungkin. Kemudian dia ikut menundukkan suaranya. Para penculik itu sangat cermat. Semua jejak mereka sangat bersih. Bagaimana mungkin mereka membiarkan celah sebesar itu? Yang tidak diketahui Detektif Troy adalah bahwa semua pengawal di rumah keluarga Winata kini sudah digantikan oleh pasukan Galesong. Sesuai instruksi Andi, mereka bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan jejak digital. Mereka langsung mengunggah video dari dalam rumah keluarga Winata menggunakan jaringan rumah itu. Polisi itu mengangguk dan berkata, aku juga yakin mereka sengaja memalsukan IP-nya agar terlihat berasal dari sini. Detektif Troy tampak kesal dan berkata, di zaman seperti ini, masih ada orang yang main hakim sendiri dengan mengatasnamakan keadilan. Kalau mereka sudah punya bukti, kenapa tidak langsung diserahkan kepada polisi? Polisi itu tampak canggung lalu berkata pelan, Detektif, jujur saja, apakah kau benar-benar percaya dengan sistem hukum liberal? Sistem hukum liberal ala barat? Melihat apa yang Harley lakukan di video, kalau diserahkan ke polisi, dia pasti tidak akan dihukum mati. Orang seperti itu, kalau tidak mati, bagaimana mungkin bisa meredakan amarah rakyat? Detektif Troy terdiam. Dia merasa apa yang dilakukan oleh pihak misterius itu sudah merusak wajahnya sebagai seorang detektif. Namun, setelah menganalisisnya dengan tenang, dia pun merasa kalau manusia busuk seperti Harley memang seharusnya dibinasakan dengan cara yang paling langsung. Kalau tidak, dengan kekayaan dan pengaruhnya, Harley bisa saja hidup layaknya raja di dalam penjara. Tapi yang membuatnya frustrasi adalah menjelang masa pensiunnya, dia malah harus menghadapi kasus sebesar ini. Bawahannya kemudian bertanya dengan bingung, Detektif, aku benar-benar tidak mengerti. Mereka membunuh begitu banyak orang, tapi kenapa akhir-akhir ini kita tidak menerima laporan perempuan muda yang hilang? Sepertinya di New York tidak ada laporan orang hilang akhir-akhir ini. Detektif Troy menjawab dingin. Mereka pasti tidak sebodoh itu dengan menculik korban dari wilayah New York. Aku rasa para korban itu kebanyakan berasal dari pantai barat, bahkan mungkin dari luar negeri, lalu dikirim ke sini secara diam-diam. Tiba-tiba, Detektif Troy seperti teringat sesuatu dan berkata, aku mengerti sekarang.
Mereka bisa melakukan kejahatan sebanyak itu tanpa terdeteksi, karena mereka tidak pernah menyasar korban di sekitar mereka. Kali ini Harley membuat kesalahan fatal. Bawahannya bertanya, kesalahan apa itu? Detektif Troy menjawab, Mary Calista. Bawahannya kaget, Mary Calista? Maksudmu artis terkenal itu? Detektif Troy mengangguk. Benar, dari awal aku sudah merasa ada yang aneh dengan kasus penculikan Harley. Sekarang aku yakin, dia pasti mengincar Mary Calista, karena itulah dia celaka. Bawahannya bertanya, jadi maksudmu, semua ini dilakukan oleh orang-orang dari pihak Mary Calista? Detektif Troy mengerutkan alisnya dan berkata, malam saat Harley menghilang, aku melihat Mary Calista di Hotel Wang Fu. Dia terlihat seperti gadis biasanya. Rasanya dia sendiri tidak punya kemampuan untuk melakukan semua itu. Tapi saat itu di sisinya ada beberapa pria muda. Salah satunya sempat berselisih dengan Rubin. Kalau dia tahu siapa Rubin, kenapa dia berani begitu terang-terangan? Tapi kalau dipikir lagi, meskipun dia berani, belum tentu dia cukup kuat. Menculik Harley di bawah hidung keluarga Winata, lalu menyiapkan rencana serumit ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan keberanian. Lagi pula, kenapa tiba-tiba Noah Winata dan Camilla bisa kembali dengan selamat? Bahkan Camilla tiba-tiba menjadi kepala keluarga. Semuanya terlalu janggal. Detektif Troy merasa pikirannya tidak mampu lagi mencerna semua ini. Dia tahu ada yang sangat tidak wajar dan hal-hal yang tidak wajar pasti ada penyebabnya. Dia hanya belum bisa menemukan iblis di balik semuanya. Yang membuatnya frustrasi, tidak ada satupun petunjuk jelas yang bisa dia pegang. Akhirnya dia berbalik dan menatap tajam ke arah Daniel, lalu bertanya dengan wajah serius. Tuan Daniel, hal sebesar ini terjadi di keluarga kalian, tapi ekspresimu sama sekali tidak terkejut. Katakan, apakah sebenarnya kau sudah tahu semuanya? Daniel tersadar dan buru-buru berkata, Detektif Troy, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Cucuku, dia bukan orang seperti itu. Detektif Troy menatapnya dengan tajam dan berkata dengan dingin, baik, kau masih mau berpura-pura. Kasus seperti ini belum pernah terjadi dalam puluhan tahun di Amerika. Kalau semua ini terbukti, nama keluarga Winata akan hancur. Saat itu kau akan menangis pun sudah terlambat. Saat ini Camilla maju dan berkata dengan tegas, Detektif Troy, kalau memang kejahatan itu dilakukan oleh anggota keluarga Winata, maka kami sudah siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Detektif Troy mengangguk dan berkata dingin, semoga kalian memang sanggup memikulnya. Setelah itu dia segera memerintahkan, semua anggota bubar dan kembali ke markas. Segera hubungi semua petugas dan adakan rapat darurat sekarang juga. Pada titik ini Detektif Troy sudah tidak peduli lagi dengan penculikan Harley. Setelah skandal sebesar ini mencuat, ini tidak hanya akan memicu kemarahan publik Amerika terhadap keluarga Winata, tetapi juga akan menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap seluruh sistem penegakan hukum di Amerika. Bayangkan saja, begitu banyak gadis muda yang tewas secara tidak wajar, namun polisi sama sekali tidak mampu mengungkap kasus ini. Dan ironisnya, pihak yang akhirnya membongkar semuanya justru para penculik yang sebelumnya dibenci oleh semua orang. Kini para penculik itu seketika menjadi pahlawan yang dielu-elukan. Sementara Harley yang sebelumnya mendapat simpati luar biasa berubah menjadi sosok paling dibenci dan dihina di seluruh dunia. Imbasnya reputasi keluarga Winata hancur total dan reputasi kepolisian New York juga ikut tercoreng. Karena itu, Detektif Troy merasa harus segera berdiskusi dengan atasannya dan rekan-rekan di kepolisian untuk mencari cara menyelamatkan muka lembaga penegak hukum New York.
Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Detektif Troy merasa gelisah dan kacau. Karena tidak bisa merangkai semua petunjuk dengan jelas, dia pun berencana menelpon sahabat lamanya, Charles. Bagi Detektif Troy, Charles bukan hanya sahabat lama. Dia juga mentor dan penasehat yang bijaksana. Detektif Troy memiliki watak yang cepat naik darah, sedangkan Charles lebih tenang. Keduanya selalu cocok berdiskusi, bahkan bisa saling membuka wawasan. Sebelumnya, saat mereka ngobrol, mereka sudah menduga bahwa akan ada pihak yang mengadili keluarga Winata secara terbuka. Dan kini itu menjadi kenyataan. Maka Detektif Troy sangat ingin berdiskusi mengenai kejadian ini dengan Charles untuk mendapatkan sudut pandang baru. Namun, dia merasa waktunya sudah terlalu larut. Dia juga belum tahu apakah kondisi kesehatan ayah Charles sudah stabil atau belum. Maka dia pun mengurungkan niatnya dan kembali menyimpan ponselnya. Yang tidak dia ketahui, saat itu keluarga Anthony sedang asik berkumpul bersama Mary Calista. Erna tidak pernah melepaskan tangan Mary Calista sejak tadi malam. Para bibi juga ikut mengerubungi Mary Calista dan sangat menyukainya. Mary Calista sendiri merasa sangat tersanjung. Dikelilingi oleh begitu banyak orang yang peduli dan perhatian. Ditambah tumpukan hadiah mewah yang dia terima malam itu membuatnya merasa sedikit kewalahan. Dia sadar betul, keluarga Anthony memperlakukannya dengan begitu istimewa karena dua hal. Pertama, dia sudah menyelamatkan Hendrik Anthony dengan jamu pemberian Andi. Dan kedua, karena statusnya sebagai tunangan Andi. Keluarga Anthony yang sangat merindukan Andi secara alami memperlakukannya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Hal itu membuat Mary Calista sangat bahagia. Dalam pandangannya, keluarga Anthony adalah penopang yang kokoh baginya di masa depan. Dia merasa kalau Andi berani melanggar janji pernikahan mereka dalam waktu 3 tahun ke depan, maka keluarga Anthony sendiri mungkin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun, waktu sudah larut malam dan Mary Calista khawatir dengan kesehatan sang nenek. Selain itu, dia juga masih harus mempersiapkan konser besok pagi. Jadi dia tidak bisa terus berlama-lama. Dia pun berkata, "Nenek, waktunya sudah sangat larut. Nenek pasti lelah. Lebih baik istirahat dulu. Aku juga khawatir mengganggu waktu nenek terlalu lama." Erna cepat-cepat menjawab, "Tidak apa-apa. Nenek tidak lelah sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, beban terbesar di hati nenek adalah tidak bisa menemukan cucu sulungku. Tapi hari ini kau datang. Separuh beban nenek sudah hilang. Nenek sangat bahagia." Mary Calista mengangguk tulus. "Nenek tenang saja. Kalau aku ada waktu, aku pasti akan sering datang ke sini untuk menjenguk nenek dan kakek." Lalu dia berkata dengan agak malu, "Nenek, aku benar-benar harus pulang. Besok pagi aku harus latihan akhir untuk konser. Jadi aku harus terbang malam ini ke New York. Aku tidur di pesawat dan sampai di sana sudah pagi." Barulah Erna sadar kalau Mary Calista masih punya urusan penting. Dia pun cepat-cepat berkata, "Oh ya ampun, nenek sampai lupa. Kau memang punya kegiatan." Dia pun langsung memerintahkan anak sulungnya, Charles. "Charles, tolong segera atur pesawat pribadi. Aku dan Yohan akan mengantar Mary ke New York dan menonton konsernya." Charles mengangguk. "Baik, akan aku atur sekarang juga." Mary Calista langsung panik. Dia tidak berani membiarkan nenek dan bibi Andi pergi menonton konser karena Andi dan Najwa sudah setuju akan hadir diam-diam. Kalau mereka bertemu, mereka pasti akan langsung mengenali Andi. Mary Calista memang ingin Andi berdamai dengan keluarganya dan mengakui identitasnya. Tetapi dia juga sangat menghormati keputusan Andi. Kalau Andi rela belum siap,
maka dia tidak akan memaksanya. Karena itu, dia pun buru-buru berkata, Nenek tidak perlu repot-repot. Konserku tidak hanya di New York. Beberapa hari lagi akan ada konser di Los Angeles. Nenek bisa menonton sama seperti di New York. Menonton saja di sini. Lebih dekat dan lebih nyaman. Dia lalu menambahkan, lagi pula kondisi kakek memang sudah lebih baik tapi belum sepenuhnya pulih. Nenek lebih baik tetap di rumah untuk merawatnya. Bibi Andi yaitu Yohan ikut menimpali. Benar Bu, ingatan ayah belum pulih. Lebih baik ibu tetap di sini. Konser Mary masih banyak di Amerika Utara. Kita bisa nonton di Los Angeles nanti. Kalau kondisi ayah membaik, dia juga bisa ikut. Erna akhirnya mengangguk pelan, meskipun dengan berat hati. Dia memegang tangan Mary Kalista erat-erat dan berkata sambil terisak, Mary, nenek sebenarnya sangat berat melepasmu pergi. Kau datang mendadak dan membuat nenek sangat bahagia. Nenek berharap kau bisa tinggal beberapa hari lagi. Kalau kau pergi sekarang, rasanya seperti mimpi saja. Mary Kalista buru-buru berkata, Nenek tenang saja. Setelah aku selesai dengan tur konser perpisahan ini, aku akan pensiun dari dunia hiburan. Setelah itu, aku akan punya banyak waktu menemani nenek. Lalu dia menambahkan dengan senyum manis, siapa tahu nanti kita bisa menemukan Andi. Kalau begitu, kami berdua akan datang ke Los Angeles menemani nenek. Mendengar ini, Erna langsung menangis haru. Dia memegang tangan Mary Kalista erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Baik, nenek percaya kita pasti bisa menemukan Andi. Nenek masih ingin melihat kalian menikah dan punya cicit. Kalian sekeluarga tinggal di Los Angeles saja nanti, temani nenek. Mary Kalista mengangguk tegas, nenek tenang saja. Nanti kami akan selalu menemani nenek. Erna terus mengangguk dengan mata berbinar. Lalu dia mengusap air matanya dan berkata, Anak baik, karena kau masih ada urusan besok, nenek tidak akan menahanmu lagi. Tapi kau sudah menyelamatkan nyawa kakekmu. Kami belum sempat berterima kasih. Dan kau juga, calon menantu kami. Kau datang sejauh ini tapi belum sempat menginap. Mary Kalista segera berkata, Nenek sendiri yang mengatakan, kalau aku ini calon cucu menantu. Lalu kenapa nenek masih begitu sopan kepadaku? Malam ini memang situasinya tidak memungkinkan, tapi nenek tenang saja. Nanti aku akan sering datang ke sini, bahkan bisa tinggal di rumah ini. Mau diusir pun aku tidak akan pergi. Erna berkata bahagia. Bagus, kalau begitu hati nenek pun tenang. Lalu dia berdiri dan berkata, Ayo, nenek antar ke bandara. Keluarga Anthony mengantar kepergian pesawat pribadi Mary Kalista hingga lepas landas. Barulah mereka berbalik arah dan kembali ke villa dengan enggan. Semua anggota keluarga Anthony tanpa terkecuali sangat menyukai dan bersyukur pada Mary Kalista. Setelah Mary Kalista pergi, Erna bahkan sempat menangis terseduh-seduh dan terisak sambil berkata kepada anak-anaknya, Ini semua adalah buah dari kebaikan yang ditanamkan oleh kakak kalian demi ayahmu dan keluarga kita. Kalau bukan karena dia dulu menjodohkan Andi dengan putri dari keluarga Gunawan, mungkin ayahmu tidak akan bisa melewati masa kritisnya hari ini. Charles pun ikut menghela nafas dan berkata, Ya, ibu benar. Kalau bukan karena jamu milik Mary, mungkin malam ini ayah sudah pergi untuk selamanya. Erna berkata dengan serius, Kita berhutang budi sangat besar kepada keluarga Gunawan. Secara emosi maupun tata krama, kita harus mengunjungi mereka langsung untuk berterima kasih. Menurutku, nanti setelah ayahmu sedikit membaik, kita sekeluarga harus pergi ke Jakarta untuk menemui langsung ayah Mary. Jangan sampai keluarga kita dianggap tidak tahu sopan santun. Charles mengangguk, Ibu benar. Ini adalah kebaikan besar. Memang sepatutnya kita datang langsung untuk mengucapkan terima kasih.
Hanya saja sekarang ingatan ayah sangat buruk. Hal-hal seperti ini bisa saja dia lupakan dalam waktu singkat. Begitu mendengar harus pergi ke Jakarta, kemungkinan besar dia akan menolak sekeras-kerasnya. Charles sangat paham. Setelah kejadian tragis yang menimpa kakaknya dan keluarganya, sang ayah sangat menolak untuk berurusan dengan Jakarta ataupun Makassar. Bahkan hanya mendengar nama dua tempat itu saja, sang ayah bisa sangat marah besar. Saat ini, ingatan sang ayah terhenti pada masa tidak lama setelah Belinda meninggal. Dalam kondisi begini, dia pasti sangat menolak untuk pergi ke Jakarta. Erna mengangguk pelan. Dia menghela nafas dan berkata, "Itu memang masalah. Nanti kita lihat saja dulu kondisinya. Kalau bisa dibujuk dan dijelaskan secara perlahan, mungkin dia bisa menerimanya. Paling tidak, kita bisa mengulanginya setiap hari sampai dia setuju." Lalu Erna menghela nafas lagi dan berkata, "Sebenarnya, aku ingin mengajak ayah kalian ke Jakarta itu juga karena alasan lain." Semua langsung menoleh menatap Erna, menunggu kelanjutan ucapannya. Saat itu, Erna berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin mengajak ayah kalian mengunjungi keluarga Rewa, sekaligus mengunjungi makam kakak kalian dan menghapus segala kesalahpahaman selama bertahun-tahun dengan mereka." Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, "Selama ini, meskipun kita tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan keluarga Rewa, bahkan ayah kalian sangat marah pada mereka. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Rewa adalah mertua dari kakak kalian. Terlebih lagi, meskipun hingga kini kita belum tahu di mana Andi berada, namun darah keluarga Rewa dan keluarga Antoni mengalir di dalam tubuhnya. Kalau kelak dia kembali, demi dirinya, kita pasti harus berdamai dengan keluarga Rewa. Daripada nanti baru membangun kembali hubungan, lebih baik kita mengatakannya dari sekarang. Dengan begitu, saat Andi kembali, kita bisa memberinya keluarga besar yang utuh dan harmonis. Kalau dia bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Antoni dan Rewa sekaligus, dia akan lebih cepat kembali ke jalur yang seharusnya. Apakah kalian setuju?" Charles berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ibu, aku setuju." Marcel juga berkata dengan serius, "Ibu, aku sependapat dengan kakak." Zack dan Yohan pun tanpa ragu menyatakan sikap yang sama. Erna mengangguk puas dan berkata, "Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah ayah kalian tidak sempat menunggu sampai hari di mana Andi kembali. Kita sudah mencarinya selama 20 tahun dan masih belum ada hasil. Entah harus menunggu berapa lama lagi." Suaranya mulai bergetar dan matanya memerah. "Kalau 1-2 tahun mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai 3 hingga 5 tahun, bahkan 8 hingga 10 tahun, ayah kalian pasti sudah tidak kuat lagi." Charles menghela nafas dan berkata, "Andai saja kita bisa mendapatkan jamu regenerasi, semua masalah ayah bisa terselesaikan." Erna yang hari ini menyaksikan langsung efek dari jamu regenerasi milik Mary Kalista, tiba-tiba menjadi sangat percaya kepada kekuatan obat-obatan itu. Dia pun berkata, "Charles, ayo kita ke ruang tamu. Ceritakan pada ibu tentang jamu regenerasi itu. Belakangan ibu juga sering mendengar orang membicarakannya, tapi sepertinya terlalu ajaib sampai susah dipercaya." Marshall di samping juga mengangguk dan menimpali, "Benar Kak, belakangan ini banyak orang di lingkaran kita yang membicarakan keajaiban jamu regenerasi. Sebenarnya aku ingin menyuruh orang menyelidikinya, tapi belakangan ini aku terlalu sibuk. Jadi kupikir akan lebih baik kalau kita bahas bersama setelah kakak kembali." Charles melihat jam tangannya dan berkata, "Ibu, malam sudah larut. Bagaimana kalau ibu istirahat dulu? Aku dan Marshall akan menemani ayah. Besok pagi
Aku akan menjelaskan semuanya tentang jamu regenerasi.